Halo kawan setia MGP TV, bertemu lagi di channel kita. Kali ini kita akan membahas 7 keajaiban dunia yang terpilih oleh masyarakat dunia. Sebelum kita membahas 7 keajaiban dunia terbaru di tahun 2020 ini, bolehlah dukung channel kita dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis dan gratis. Jangan lupa bunyikan tombol loncengnya agar kawan-kawan semua tidak ketinggalan video-video terbaru kita, dan supaya channel ini semakin semangat untuk membuat video-video yang lainnya, serta channel ini semakin maju untuk kedepannya. Terima kasih. Mari kita simak videonya. 7 keajaiban dunia di tahun 2020 yang terpilih oleh masyarakat dunia. Yang pertama ada tembok besar Cina, dibangun pada 220 sebelum Masehi hingga 1644. Dinasti Ming memperkuat dan mempertahankan bagian tembok tersebut dari 1368 hingga 1644. Setiap tahunnya, tembok besar Cina dikunjungi lebih dari 10 juta orang. Dari masa ke masa, tembok besar Cina menjadi sebuah magnet bagi wisatawan baik dalam maupun luar negeri. Sekarang, tembok besar Cina sudah menjadi simbol nasional Tiongkok. Hingga saat ini, umur tembok besar Cina sudah mencapai 1800 tahun. Tembok ini sebenarnya berupa dinding yang saling tumpang tindih. Panjang dari tembok tersebut diperkirakan mencapai 20.000 kilometer. Desain dinding yang dibangun melintasi gunung dan perbukitan. Bahkan jalur tembok besar Cina tersebut mengikuti kontur dari perbukitannya. Sehingga tak heran jika tembok besar Cina akan terlihat berkelok-kelok. Bagian dindingnya mewah diawetkan dan selalu dijaga untuk terus kokoh berdiri, membentang dari provinsi Liaoning ke provinsi Gansu. Yang kedua ada Taj Mahal di India, dibangun pada 1632 oleh Kaisar Mongol Shah Jahan. Lebih dari 6 juta pengunjung di tahun 2016 mendatang Taj Mahal. Taj Mahal merupakan bangunan yang indah dan sebenarnya sebuah makam yang dibangun Kaisar Mongol untuk istrinya, Mumtaz Mahal. Dalam bahasa Persia, Taj Mahal berarti mahkota istana. Bangunan ini menjadi salah satu pencapaian arsitektur yang terkenal dari kerajaan Mongol. Dirinya memerintahkan sebagian besar masyarakat India dari 1526 hingga 1761, membutuhkan sekitar 20.000 pekerja dan 16 tahun untuk membangunnya. Lama juga ya. Bangunan ini mencerminkan gaya arsitektur dari Kaisar Mongol, menekankan simetri dan keseimbangan. Beberapa tahun terakhir, Taj Mahal mengalami pemulihan untuk melindungi bangunan atau bagian marmer dan gading dari debu. Yang ketiga, Petra di Yordania, dibangun abad keempat sebelum Masehi oleh kerajaan Nabatean. Lebih dari 450.000 pengunjung di tahun 2016 datang ke lokasi tersebut. Petra dibangun oleh orang Nabatean yang tinggal di lembah Wadi Musa selama lebih dari 400 tahun. Tempat tersebut menjadi lokasi strategis untuk rute perdagangan sutra dan rempah-rempah. Kemudian kota tersebut jatuh ke Kaisar Romawi pada 106 Masehi. Ciri atau patuk
era Helenistik diukir menggunakan bahan alami sebagai panduan. Saat ini, monumen tersebut rentan dengan banjir yang ada di Wadi Musa dan erosi disertai dingin serta hujan. Yang keempat, ada Colosseum di Italia. Dibangun pada tahun 80 Masehi oleh Valasian selama abad pertama Kekaisaran Romawi. Pada tahun 2006, lebih dari 6 juta pengunjung datang ke monumen tersebut. Colosseum merupakan amphitheater dengan arkade dan setengah kolom. Contoh inovasi arsitektur Kekaisaran Romawi. Pada zamannya, Colosseum digunakan untuk pertunjukan gladiator dan berburu. Selain itu, selama 4 abad digunakan untuk mengeksekusi tahanan atau orang yang divonis bersalah. Kerusakan akibat gempa bumi dan penebangan bahan-bahan Colosseum mengakibatkan bangunan tersebut hanya tersisa sepertiga dari bangunan aslinya. Yang kelima, ada patung Cristo Redentor di Brasil. Tempat ini baru dibangun pada 1926 dan selesai pada 1931. Dibangun oleh Keuskupan Agung Katolik Roma di Rio de Janeiro. Patung Cristo Redentor di Brasil ini dibangun dengan tinggi 125 kaki atau sekitar 38 meter. Patung ini dibangun oleh Gereja Katolik karena 90% orang Brasil beragama Katolik. Patung tersebut terbuat dari beton bertulang dengan berat 1145 ton atau setara 200 ekor gajah. Wow! Patung tersebut dianggap sebagai patung Art Deco terbesar di dunia. Berlokasi di atas gunung sekitar 710 meter, sehingga rentan terhadap cuaca dan kerusakan karena petir. Tantangan untuk memperbaikinya adalah mencocokkan warna 6 juta ubin batu yang terpasang pada patung. Yang selanjutnya, yang keenam, ada Chichén Itzá di Meksiko. Dibangun pada tahun 600 Masehi pada peradaban suku Maya. Chichén Itzá merupakan kota Maya kuno yang menjadi bagian dari peradaban suku tersebut. Kemudian suku Maya bergabung dengan aliansi politik dengan kota-kota Mayapan dan Uxmal. Saat orang Spanyol tiba di abad ke-16, kota Maya tersebut sudah ditinggalkan. Kemudian mulai digali arkeolog pada awal abad ke-19. Dan yang terakhir ada Machu Picchu di Peru. Dibangun pada pertengahan abad ke-15 oleh suku Inca. Lebih dari 1 juta pengunjung datang ke lokasi tersebut. Machu Picchu merupakan permukiman Inca Kolombia yang masih bertahan, terletak di lereng timur Pergunungan Andes. Dibangun sebagai lokasi retret kerajaan yang Kaisar Inca Pachuti Inca Yupanqui yang kala itu tidak sebagai tempat umum. Digunakan dari pertengahan abad ke-15 hingga pertengahan abad ke-16. Kemudian ditinggalkan dengan alasan yang tidak jelas. Kasihan sekali. Situs tersebut ditemukan pada tahun 1911. Arsitekturnya diintegrasikan dengan bahan-bahan alami. Dinding dan terasnya dibentuk dari batu-batu yang dipotong. Untuk mencapai ke lokasi tersebut harus mendaki melalui jalur Inca Andres atau dengan kereta api. Untuk melestarikan strukturnya, pemerintah Peru mulai membatasi jumlah waktu yang digunakan pengunjung di lokasi tersebut. Nah, itulah 7 keajaiban dunia yang terpilih oleh masyarakat dunia di tahun 2020. Mengapa Borobudur tidak masuk lagi? Tanda tanya. Mengapa ya? Mari kita
Lanjut ke videonya. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, pemilihan 7 keajaiban dunia tersebut ditentukan menggunakan polling. Pada tahun 2000, sebuah yayasan di Swiss meluncurkan kampanye untuk menentukan 7 keajaiban dunia. Didukung lebih dari 100 juta orang seluruh dunia, polling tersebut dilakukan secara online dan hasilnya diumumkan pada 2007. Hal ini pun memicu perdebatan di dunia. Diambil dari antara 16 Juli 2007, Candi Borobudur memang sempat masuk dalam daftar 7 keajaiban dunia karena banyak warga Indonesia yang menyodorkan hal tersebut. Namun saat ini justru masuk dalam daftar The Forgotten Wonder atau keajaiban yang terlupakan. Seperti yang diketahui, situs-situs yang termasuk dalam daftar terlupakan itu karena kurang dikenal oleh para sejarawan dan arsitek dunia. Meski begitu, candi yang berada di Magelang, Jawa Tengah tersebut masih diakui sebagai warisan budaya dunia bagi UNESCO. Borobudur masih tetap dianggap ajaib meski pada polling besutan Banner Weber, pemilik lembaga swasta di Swiss, tidak masuk sebagai keajaiban dunia. Dikutip dari website resmi UNESCO, pihaknya secara tegas menanggapi tidak memiliki keterkaitan apapun dalam proses dan hasil pemilihan tersebut. Kampanye yang dilakukan Bernard Weber merupakan inisiatif pribadi untuk mendorong warga di seluruh dunia memilih dan UNESCO memilih untuk tidak ikut campur dalam hal apapun. Tujuan dan mandat dari UNESCO adalah membantu negara-negara dalam mengidentifikasi, melindungi, dan melestarikan warisan dunia, mengakui nilai sentimental atau simbol dari situs dan menuliskannya pada daftar. Bagi UNESCO, semua situs yang ada di dunia yang memiliki sifat heritage harus diakui. Itulah mengapa Candi Borobudur tidak termasuk 7 keajaiban dunia. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Salam MJP TV.